mengambil dalam kitab Taurat kami gitu. Allah. Pantesan Rabbi Topias Singer itu pernah podcast ya, disampaikan ya bahwa begini-begini. Oh, keren-keren. Bahkan pernah ngobrol sama Pak Donditan ya, Iya betul betul. oh. Jadi oh itu ya sehingga apa ya sekarang mulai mulai banyak saudara-saudara kita ya. Kalau kita lihat misionaris di sana itu diludahin loh, kan mungkin diusir, Ya ditempeleng. itu karena salah salah pertama mereka tidak menghormati itu tanah daerah itu kan yang datang di sini kan pendatang semua tuh. Lihat yang orang-orang Korea itu apa itu yang mereka udah tahu orang lagi hari raya kemenangan ketika mereka menjadi nol dosanya. Ketika habis puasa dosa mereka nol, para Yahudi kembali ke titik nol Fitrah. lagi. Ya, terus Hmm. mereka merayakan hari yang namanya Sukot, hari raya Pondok Daun. Mereka gembira. Nah, harusnya, ada orang Yahudi, entar dulu, biar mereka dapat dulu. Kita lihat dalam film itu, orang-orang yang bawa salib itu sempat berhenti. Berhenti, ada orang Yahudi. Mereka tahu nih, wah, tapi nggak apa-apa, demi Yesus kita harus berkorban. Harus bisa mati di dalam nama Yesus. Ya konyol lah, jelas aja diludahin. Itu logika Dahi. aja. Misalnya nih kalau ada masjid lu keluaran bubaran Jumat, coba dah lu bawa salib situ kalau nggak diludahin lu. Itu Benar-benar. logika Betul. sederhana. Jadi mereka tidak menghormati tanah suci orang Yahudi di sana. Begitu juga dengan Hmm. perempuan Jepang apa Korea tuh. Pada hari Sabat dia teriak-teriak pakai mikrofon. Ya, begitulah akhirnya. Jadi mereka dianggap sebagai seperti penyakit kanker ya. Ya Allah. Iya itu kalau Menggoro, aku bisa. apa ya menggerogoti dari dalam gitu ya, memakai kitab orang, menyalahgunakan, menafsir seenaknya, ya kan? Nah inilah ya, jadi mereka memang ini benar loh kawan ya, hidup tergantung kepada orang lain gitu loh, kayak 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 benar loh hidup di pohon, di apa ya, hidup di pohon yang lain gitu loh. Jadi tanpa tanah ini ya, Kristen itu nggak bisa berdiri. Jadi harus ada tanah. Iya. Sekalipun Nah, itu belajar yang berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dia berdiri sendiri dengan iman sendiri, berdiri sendiri dengan betul. apa syariat-syariat halakannya sendiri. Nah, jadi dia bisa independen itu secara logika ya, nggak ngomong masalah doktrin. Nah, kalau kalau Kristen ini bukunya ada dua. Dua-duanya itu bertentangan 180 derajat kalau kita mempelajarinya dengan benar. Mana bang itu? Aduh, gurunda jeda. Bang Handi, Assalamualaikum. Mana akhir ini ya? Jadi begitu ya ceritanya teman-temannya. Beliau tadi itu praktisi Judaism ya. Ada memang keturunan Yahudinya. Tengoklah kata-katanya ya. Jadi mereka memang itu dianggap kan penyakit kanker ya, menggerogoti dari dalam ya, berusaha apa yang merusak dari dalam. Seperti inilah apa ya istilah-istilah Al-Qur'an kita ada di Bibelnya ya. Istilah-istilah Al-Qur'an, nama Tuhan kita ada di Bibelnya. Dia diam-diam ingin apa ya, merusak kita itu dari dalam, merusak akidah kita dari dalam. Nah, inilah gunanya gurunda menyampaikan, ustadz-ustadz kita menyampaikan di komal-komal. Inilah gunanya untuk mengapa mengkonter para misionaris itu ya, ingin menyesatkan gitu loh. Gurunda aja dah, Bang Handi tidur. Ya apa dong? Bunda Mila ada di bawah request. Ada Oten juga di bawah ya. Tunggu ya aku telepon.
Tunggu ku telepon dulu Gurunda. Beliau jeda lo. Bang Billy tadi kelempar ya, terlempar ke pental. Jadi kita itu apa ya, orang Islam itu independen ya, nggak tergantung. Kalau mereka lucu, mereka mengambil kitab orang, tanah, itu ditempel di Bibelnya, ya dicampur dengan surah-surah Paulus lah, tulisan-tulisan pengarang-pengarang Lukas, Matius, Yohanes, tuh ditempel di situ dijadikan satu apa ya, bundel ya, kemudian disebut kitab. Nah, padahal di dalam satu buku ini enggak apa ya, enggak sejalan. Artinya nggak bisa ya Bunda ya? Iya, dimatikan sama Gurunda. Oh, nggak Padahal bisa ada kasih naik Bunda. orang. Gak bisa kasih ada Bunda Mila, ada Oten. Gurunda jeda itu, udah. Apa jaringannya? Atau udah mau ditutup? Bang Billy ada kah? Mana Bang Billy? Di tempatku di ini ku nggak ada loh. Juga teleponan ini. Oh iya lanjut. Masa sih? Oh. Bang Billy. Nggak ada Bang Billy di atas. Alhamdulillah udah ada lagi. Multinya banyak mati. Nah udah bisa tuh. Halo Cahaya Timur, selamat pagi. Turun dia. Takut kali kau dia. Udah keluar Bunda Mila ya, tadi ada multi. Bunda aku telepon. Lanjut. Akhir Billy pun terlempar. Iya. Sorry, ini ditombak dari bawah. Oh, Tombak. Hari, selamat pagi, Hari. Ada yang bisa dibantu? Ya, pagi-pagi. Pagi gimana? Ada yang Muslim Kristen Hari? Oh, aku Muslim. Udah lama jadi Muslim? Ya, dari kecil lah. Dari kecil. Kenapa? Kenapa jadi Muslim? Nggak tahu, dari kecil sudah Muslim. Tapi waktu kecil biasa disuruh ngaji. Suruh ngaji, ya dulu, terus alif bata dulu. Oh ya udah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lain kali kalau baca itu jangan buru-buru, santai, atur napas, gitu. Ya, cepat selesai Bang Andi, kan lebih cepat lebih enak. Ya kagak boleh begitu cepat selesai. Al-Quran itu dibaca ada waktu, ada jedanya, ada apa namanya, ada syaratnya. Kalau tadi buru-buru kayak ada orang mau nagih utang gitu loh. Lagi utang. Oh iya ya, Bang Andi itu lucu, aku seneng mendengarkan suara itu. Ya, lucu gimana? Aku kan bukan pelawak. Ya gitulah, ginilah. Ya udah. Ciri khasnya begitu lucu. Ya udah, Bang Hari, kalau besok-besok ada waktu itu tanah diurus. Dah. Ya. Jadi makelar tanah ki itu. Hari ini banyak tanah warisannya tapi belum diurus surat-suratnya Bunda. Kok tahu ya? Tahu lah Hari.
Udah dulu ya. Ada tamu lain Bunda Rama, coba. Kita sampai adik Williansyah. Ya. Salam. Assalamualaikum. Iya Bang. Halo, salam. Oke, kita turunkan Salam, Bang Arya Sobat. udah. Bentar Bang, ada yang mau ditanyain sama Bang Juma, boleh Bunda? Apa Apa itu, Bang, silakan. Om? Ini Bang, saya kemarin ngedengerin Bang Handi itu apa, Yesus itu ya setelah dibangkitkan itu apa dia keliling kampung terus tausiah gitu mengatakan dia Tuhan atau gimana Bang? Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Kalau yang keluar dari kubur itu, Ya. dia cuma meminta agar seluruh bangsa menjadi muridnya. Murid saja, murid. Oh Yang itu ada itu, Bukan menjadi hamba. yang ada itu, dengerin. Iya ya, siap. Yang ada itu dibuatkan surat. Sebenarnya dibuatkan surat oleh yang suka buat surat, bahwa yang keluar dari kubur ini ya mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Nah, itu. Oh, Bang Andi, saya ngunyah dulu Bang Andi. berarti Iya, Bang Andi iya. cuma pernyataan satu orang gitu ya, bukan dia setelah bangkit dia keliling gitu berdua Paulus gitu. Bukan ya Bang? Ya, enggak. Setelah menurut cerita, Iya, iya. gitu ya, dia bangkit bersamaan gempa bumi kan gitu ya. Ya, orang-orang kudus juga bangkit, Yesus juga bangkit. Kemudian mendatangi murid-muridnya kaget dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, lihatlah tanganku, lihatlah badanku, daging hantu tidak punya daging dan kulit. Mereka masih belum percaya. Nah, diberikanlah dia ikan goreng. 40 hari di bumi nggak tahu. Nah itu dia Bang. 40 hari di bumi ya nggak Jadi- tahu lah. Saya pernah tanya sama pendeta, dengerin dulu. Iya, Saya pernah tanya sama pendeta, selama 40 hari ngapain? Jawaban mereka itu tidak tertulis. Saya pernah malah tanya sama pendeta, kan ibunya pasti kangen dong, apa dia balik dulu ke rumah, sowan sama ibunya, saya hidup lagi loh Bu. Menurut pendetanya itu nggak ada cerita seperti itu. Yang jelas 40 hari beraktivitas di bumi baru dia terangkat ke langit, ke surga gitu. Jadi kita nggak boleh nama-nama juga ya, bahwa dia keliling khotbah apa enggak juga. Tapi menurut Enggak, mereka dalam waktu logika saya gitu loh Bang. Setelah Bang nggak Andi boleh, kemarin- itu namanya enggak. monolog, menafsirkan iya, kitab orang nggak boleh. Siap Abang. Kecuali waktu dikubur, di 3 hari itu dia turun ke alam maut. Nah, itu ada menurut mereka. Dari alam maut 3 hari dikubur itu. Nah selama 40 hari di bumi kita juga nggak tahu seperti apa. Betul. Yang jelas disitulah saat-saatnya Paulus dan Lukas menulis surat bahwa setelah dia bangkit hidup kembali menjadi Tuhan. Dan kisah 2:36 kalau nggak salah ya Bapak di surga ya menjadikan dia Tuhan baik di langit maupun di bumi. Itu. Jadi disitulah saat-saatnya dia jadi Tuhan. Oke. Nah, Misalnya apakah itu kemarin apakah itu benar anaknya Bunda Maria atau bukan ya, walau bisawab ya. Iya, Yang jelas kalau ada oten ya bisa kita diskusikan gitu, karena nggak ada ya Anda bertanya kita jawab sebagaimana yang tertulis, sebagaimana pengertian mereka. Kira-kira gitu bro. Jadi lain kali jangan nanya yang aneh-aneh. Enggak, masalahnya kemarin aku dengerin Bang Handi sampai terpingkal-pingkal loh Bang, kalau ada apa. Nggak boleh aja yang aneh-aneh. Nanti memancing Banyuma, nanti kalau pertanyaan gitu memancing Banyuma untuk monolog. Nggak boleh seperti itu. Jadi izin lanjut sedikit ya. Tadi Ya Bang mangga. Billy kepental. Tapi kita sapa dulu Peya, Muslim kayaknya Peya ya. Bukan P ya, itu lap P ya. Ya, Lopeya. Ya. Lavia, Lopeya. Lope. Oke. Apa yang disampaikan? Lope, kayaknya dia kepencet saudara. Nah, nyambung lagi sedikit ya. Jadi mereka mengambil kitab Yahudi nih, ya. Kemudian ditempel di Bibelnya. Setelah itu dia menafsir seenaknya kan, seenak perutnya lah.
Tuhan katanya, Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Musa itu adalah inkarnasi menjadi Yesus. Jadi Tuhannya Musa adalah Yesus itu sendiri. Tapi itu dalam rupa masih roh. Ya, belakangan tuh baru turun ke bumi jadi manusia. Mengisap teteknya mamanya. Jadi apa ya gue bilang ya, mengambil kitab orang, ditafsir seenaknya, ingin disambung-sambungkan dengan keyakinan Yahudi, padahal nggak nyambung sama sekali ya. Silakan. Kok sampai Ya, segitunya mereka ya? Tuhan katanya Tuhan aku perjanjian lama, ya, jadi aku manusia. mau menanggapi soal korban tadi yang tadi kita bicara sama Kizuma Oh, oke, tadi. boleh. Jadi kenapa Islam sampai sekarang masih ada korban? Ini menurut saya ya, bukan menurut para rabi. Ini menurut pandangan saya yang belajar Torah. Kenapa demikian? Karena biar orang tahu bahwa yang namanya korban ini begini nih, dari hewan ya, dari domba, dari kambing, dari sapi atau kerbau. Ini loh korban tuh begini. Nah, jadi bisa dikatakan sekarang yang masih mempersembahkan korban itu ada Islam. Kenapa demikian? Itu pasti atas kehendak Tuhan sampai sekarang masih ada demikian. Supaya semua mata melihat cara orang melakukan korban ini seperti ini. Bukan manusia, tapi hewan. Begitu. Iya, perintah kurban di dalam Al-Quran pun ada. Dan itu yang disuruh persembahkan itu ya kurban itu hewan. Seperti di dalam perjanjian lama kan, Tuhan berfirman kepada Musa. 1 ayat 2 itu. Perintahkan kepada kaum Bani Israel bahwa apabila ingin mempersembahkan penebus apalah itu ya, kurang ku hafal, persembahkanlah hewan ternakmu berupa domba segala macam kan akhi. Begitu di dalam Al-Quran pun Allah berfirman seperti Ya, itu. betul. Makanya ada karena ini ya agama Islam itu berasal dari kan dua nih anaknya Abraham, Ishak yang menurunkan Bani Israel, ya kan? Kemudian Ismail, ya kan? Yang melahirkan sampai keturunan Rasulullah hingga adalah Islam ya, apa ya kita lah umatnya ini. Jadi syariatnya itu sama gitu loh. Syariatnya sama karena dari satu bapak yang sama kan. Bapak yang sama ini yang mengajarkan tauhid. Ya sama lah. Ya, makanya Nah, Kristen ini penumpang gelap ini apa ya? Masuk di tengah-tengah ini dia mengambil kitab Yahudi dan mengambil istilah-istilah Islam. Ya kan? Jadi mereka ini benar-benar penumpang gelap gitu loh. Ke Yahudi ngambil kitab orang, ke Islam ngambil istilah-istilah Islam. Jadi mereka ini apa aku bilang? Nggak ada jati diri. Nggak ada tapi malu. kalau menurut aku ini orang-orang Kristen yang sekarang ini itu adalah mereka tidak mau belajar dengan benar untuk mencari Tuhan seperti Abraham mencari Tuhan. Abraham kan mencari Tuhan dia. Ya, Waktu itu bagaimana dia bergumul berjuang untuk mencari kebenaran Tuhan yang benar tuh yang mana. Nah, harusnya teman Kristen begitu, jangan diwariskan agama itu diwariskan dari kakek ayah terus sampai anak-anaknya terus diwariskan demikian. Cari, kalau kalian jujur baca perjanjian lama tidak ada kata Yesus di situ. Pasti selalu Allah Israel tulisannya begitu. Kenapa tidak ada kata itu Yesus? itu pemahaman mereka sebelum prainkarnasi. Masih belum masalahnya itu masalahnya Tuhan itu yang menciptakan roh, dia bukan roh. Nah, itu di Zakaria kan? Iya. Zakaria 1:12. Iya, dia yang menciptakan roh, yang nafas dari kita, dari Tuhan itu dia yang Tuhan pencipta langit itu. Dia itu bukan sebuah ciptaan, dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo, dengan ngapain caranya? Dengan berkata aja berfirman, jadi dia. Begitu. Jadi Tuhan itu lebih tinggi daripada roh. Masa jadi sama seperti roh gitu. Kalau setiap roh itu pulang kepada penciptanya. Lah, terus kalau Tuhan itu roh, dia pulang kemana? Betul. Nah, rohnya Yesus tuh pulangnya kemana? Pasti bilangnya ke Bapaknya. Jasad. Di dalam Bible kan jasad kembali kepada tanah. Roh kembali kepada yang menciptakannya. Nah, berarti kalau begitu Yesus adalah ciptaan baik secara roh dan juga secara daging. Itu. Karena roh Yesus kembali kepada si Bapa itu.
Jadi Ya, mereka itu sebenarnya yang kedua mereka tuh korban terjemahan. Bagaimana ya 6.000 kesalahan. 5.000 berapa? Hampir 6.000. 6.000 kesalahan, betul Kalau betul. sudah ada pernyataan dari pendeta yang masih ada kerjasama dengan LAI bahwa ada 6.000 kesalahan, terus bagaimana kalian bisa menyandarkan iman kalian di dalam terjemahan yang salah itu? Coba direnungkan. Coba, bagaimana udah ada pernyataan 6.000 kesalahan? Waduh, bagaimana nih? Karena Makanya Kristen sekarang itu, kenapa begitu? Ya, mereka udah tahu, udah dengar cerita itu, berita itu, tapi 6, mereka 5, masih bodoh. 7. Kenapa? Kenapa dia masa bodoh? Karena dia sudah nyaman di kekristenan, di Kristen dia nyaman. Gak ada aturan, gak ada perintah di sana. Hukum-hukum tuh sudah dibatalkan semua. Jadi mereka mau ngapain aja tuh gak ada aturan. Makan segala, gak ada syariat-syariat yang mengikat mereka. Harus begini, harus begitu. Perintah ke gereja pun, perintah beribadah itu gak ada pun ya. Itu semua buatan-buatan Ya manusia. makanya mereka itu sebenarnya korban dari terjemahan dan juga korban warisan. Orang tuh diwariskan tuh harta, diwarisin agama gitu sama orang tuanya, dari kakeknya gitu. Betul betul. Ya sekalipun Kasihan mereka. warisan setelah kau dewasa kan bisa mencari kebenaran, berpikir, Nah, membaca, makanya ada belajar. orang-orang yang mualaf. Kenapa? Kok dia curiga? Loh, ini kok beda ini? Kok beda ini? Pasti kan seorang mualaf tuh orangnya pasti kritis. Ketika dia membaca Alkitab, kok ini beda dengan ayat perjanjian lama ya? Begitu pasti. Jadi kalau misalnya mereka belajar ya, misalnya mereka belajar dan sadar gitu loh, kan banyak yang tersadar. Untuk masuk ke dalam Judaism itu persyaratannya gimana, Akhi? Ya mau ngapain? Pasti ditanya mau ngapain, kamu mau masuk Yahudi. Oh, mau selamat biar masuk surga, nggak usah jadi Yahudi. Kalau cuma masuk surga doang, mau ngapain? Gitu. Masuk aja Islam atau Bani Noah, masuk surga kok. Gitu. Karena agama Islam itu dianggap sebagai bentuk keyakinan Bani Noah atau agamanya Nuh. Jauh sebelum Judaism, Nuh itu. Makanya bangsa-bangsa di luar orang Israel, orang Yahudi itu, bangsa-bangsa di luar Yahudi, kalau dia mau masuk Yahudi pasti pertama disuruh masuk ke agama keyakinan daripada Bani Noah. Nah, salah satu di antara keyakinan itu Islam. Ini menurut beberapa rabi. Rabi Tofia, Rabi Abrahamson, ada beberapa rabi menyatakan bahwa Islam itu adalah bentuk agama dari Bani Noah yang paling tertua gitu. Jadi Kristen Bani apa itu, Akhi? Kristen itu ya itu tadi, dia setelah zamannya Paulus, ada Rabi Gamaliel, Paulus mengajarkan hal yang berbeda kepada orang-orang Yahudi, akhirnya dikeluarkan keanggotaannya dari, jadi mereka lahir dari rahim Yahudi memang, tapi mereka itu bidat, dianggap sesat karena mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Taurat. Siapa tokohnya? Paulus. Jadi Bani Paulus mereka ya. Ya Allah. Yesus aja ya. Dia nggak pernah pergi ke gereja, dia ke sinagog, dia melakukan Torah, dia berhari Sabat. Itu makanya sekte-sekte di dalam Kristen itu ada yang menuju kepada perbaikan daripada kesalahan. Misalnya Advent, ada mereka Sabat. Oh, ternyata hari yang berbakti itu bukan hari Minggu, hari Sabat. Mereka banting setir. Oh, ternyata nggak boleh makan babi. Oh, mereka banting setir. Tapi tetap Yesus itu Tuhan. Nah, jadi perbaikan-perbaikan itu ada yang menuju kepada perbaikan ke arah baik, ada yang lebih parah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya ada pendeta mengatakan bahwa dalam setiap ibadah kita harus mempraktekkan minyak urapan. Jadilah itu industri yang menghasilkan uang banyak. Jadi jemaat suruh beli minyak urapan, padahal itu bimoli dipakaikan dengan sugesti saja. Bimoli, ditaruhlah kita minyak bimoli itu di bagian yang sakit, gitu. Sembuh memang. Makanya dalam Taurat dikatakan kalau ada orang yang demikian, ada seorang nabi timbul di tengah-tengah kalian dan dia menunjukkan sebuah mujizat dan itu terjadi, janganlah engkau percaya karena Tuhan sedang menguji apakah engkau percaya kepada Tuhan atau kepada yang lain. Jadi Tuhan menguji, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan mujizat-mujizat itu terjadi untuk menguji kita, iman kita, mau percaya sama dia apa enggak gitu. Begitu.
Betul, betul. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat ajaran di Judaism itu teman-teman, nggak ada yang seiring dengan ajaran kekristenan, nggak ada. Nggak ada teman. Perpuluhan doang, perpuluhan. Perpuluhan aja yang dicontek ya, yang dipakai. Tapi kadang mereka mengaku Yahudi rohani. Bagaimana ada Yahudi Israel rohani? rohani. Ya, aku pernah lihat tuh yang pendeta siapa, Maki Zuma debat itu. Dia mengatakan, oh saya Yahudi rohani. Oh, dia. Pingin kali dia ya dijadikan Yahudi. Tapi beberapa Kristen sudah menolak soal perpuluhan karena mereka mengatakan bahwa itu bukan buat pendeta. Nah, lihat kan, atu-atu mulai terkupas. Makanya di era digital ini sekarang, era digital sekarang, internet, semua informasi terbuka. Kedok Paulus terbuka. Kedok Tuhan yang bangkit 2 kali apa 3 kali tuh terbuka. Jadi semua informasi itu terbuka sekarang lebar, makanya kebenaran akan selalu menang dan akan keluar sebagai pemenang. Gitu. Dengar ya teman-teman Kristen, tersadarlah kalian. Tersadarlah. Jadi semua apa yang mereka imani itu teman-teman, kekristenan ya, tidak sejalan dengan iman Judaism. Padahal kitab Judaism dia pakai. Coba tengok ya. Jadi ajaran tauhid yang di perjanjian lama diajarkan oleh Musa dan para nabi-nabi yang lain tuh dia mau gabungkan dengan ajaran pagan. Ya, yang ada di perjanjian baru yang disulap menjadi ajaran Trinitas. Kemudian digabungkan dengan doktrin Bapak Gereja. Ini yang mereka mau kawinkan dengan ajaran perjanjian lama yang punya Musa ini loh. Ya nggak nyambung lah. Makanya kalau kita gurunda diskusi sama beliau itu mereka putar balik kiri kanan sampai mencret kelereng. Nggak bakalan nyambung iman kalian dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama itu. Tuhan diimani karena jadi manusia. Mana ada? Dan nggak pernah nyambung sama Yesus juga. Yesus nggak pernah hari Minggu ibadahnya. Sabat kok kalian tuh hari Minggu, itu dari mana? Itu ternyata Sunday, hari matahari. Nah lo, siapa yang menyembah matahari di zaman era pagan dulu? Ada orang Roma dan orang Yunani. Kaisar Roma. Orang Roma. Itu makanya Sunday. Gitu. Makanya orang Advent sangat menentang sekali itu hari Minggu. Maka dia tahu, wah Sabat ini ternyata. Tapi tetap kalau Advent menentang berarti dia bertentangan dengan Paulus yang dirasulkan. Oh iya. Koplak lagi. Benar. Aduh ya Allah. Benar-benar ya saudara. Berarti gini Bang ya. Sebaik-baiknya disimpan itu kedoknya akan kebongkar Bang ya. Keburukan. Kalau dulu zaman Jainul MZ, nah masih bisa dah kalian tuh ngebagi-bagiin orang. Tapi sekarang zamannya cuma kalian nggak bisa. Zaman kayak MZ emang nggak bisa karena informasi nggak bisa terbuka seperti sekarang. Di zamannya Zuma kebuka semua. Izin kita sapa dulu Sultan, apa yang disampaikan mereka Bang itu Sultan? Ya. Aduh jaringan jelek nih. Ya Bun. Iya Bang, terima kasih Pengen ya. sapa-sapa saja Bun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kita sapa yang lain dulu Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh ya Allah belum selesai ya, mohon maaf Bang. Rani 78 Muslim Kristen. Mbak Rani Kristen. Sepertinya dia oten ya kawan, dia udah pakai hijab. NK Kristen Muslim. NK. Ya, NK? malam Bunda Rahma, Muslim Bunda. Muslim, Bang disampaikan Bang. Saya mau tanya ke Bang Yosef, boleh nggak? Mana Yosef? Oh Bang ini akhirnya. Ya, Bang Billy. Silakan Bang, tanya Bang. Sebentar dulu. Ya, saya tuh. Rani Kristen. Ya.
Kita turunkan yang Muslim dulu ya. Ruri, Kristen atau Muslim, Bang Ruri? Assalamualaikum, saya Muslim, pengen jadi penyimak aja. Oh iya Bang, terima kasih ya. Di bawah aja nyimak ya Bang ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Rani. Udah silakan Bang, NK. Ya, saya tuh tadi sempat nyimak di bawah ya tentang Bang Billy tentang Rabi Tovia Singer itu. Ya, gimana Bang? Betul. Oh NK, kenapa? Iya Bang, iya Bang. Ya, NK, gimana? Ya, saya Ya, cuma tadi pengen tahu Singer, apa ada karya buku-buku beliau yang bisa kita baca gitu biar buat nambah-nambah pengetahuan aja gitu Bang. ada itu. Dondi kan juga punya itu, Dondi. Ada beberapa teman-teman Islam yang punya bukunya Rabi beli, siapa lagi, satu lagi ada beberapa. Ada 2 jilid itu, judulnya judulnya apa? Baru aku punya nih, aku liatin deh. Wah ini mah senjata maut. Itu senjata dapatnya maut ini. beli di mana tuh Bang? Oh ini ya belinya di sana di apa? Dari Amerika biasanya, apa sih namanya itu? Amazon bukunya ini. Gak bisa beli di sini Bang. Belum bisa open cam ya. Waduh, udah. Iya kayaknya Bang. Judulnya Let's Get Biblical, Rabi Tovia. Kenapa Yahudi tidak menerima Mesias Kristen, judulnya itu. Iya itu bagus itu Bang. Karena Mesias Kristen Tuhan. Itu makanya nggak bisa diterima orang Yahudi. Yahudi tahu Mesias itu manusia. Dalilnya Yesaya 11. Yang kesukanya ialah takut akan Tuhan katanya. Jadi dia bukan Tuhan Mesias itu. Iya. Saya baru tahu juga ini Bang. Oke Bang, itu aja. Iya. Terima kasih Bunda. Ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Ahi, nyambung sedikit lagi ya sebelum ada Oten. Saudaraku di bawah nggak ada Oten. Mata ini sudah bola ini, mata ini nengok-nengok di bawah cari Oten nih ya. Tengok satu persatu nih, kulihat profilnya nggak ada Oten. Bunuh diri kalau ada Bang Billy baru dia naik ya, dipermalukan Aku dia. belum bisa open cam karena jamnya kali ya, jam tayangnya belum banyak kali. Nggak apa-apa Bang Billy, bukan Bang Billy bukan ini. Yang mereka aja yang disuruh open cam itu karena ditakutkan menghujat. Kalau buka kamera nggak akan berani menghujat kalau buka kamera. Makanya dia dikasih aturan buka kamera. Jadi Bang Billy satu lagi ini yang menjadi kadang aneh ya. Konsep Mesias itu kan ada pada orang-orang Yahudi ya. Konsep Mesias atau yang diurapi. Mesias ya. Yang diurapi Tuhan. Nah, Kores di dalam perjanjian lama dia diurapi. Salomo, Daud dia diurapi, yang diurapi Tuhan. Nah, Mesias ini yang Yesus dianggap Mesias, tapi Mesias ini apakah Mesias bisa dituhankan atau dianggap Tuhan itu Mesias? Pemahaman Yahudi ya, karena konsep Mesias itu berasal dari Judaism. Silakan sedikit Bang, akan ada Oten. Ya, betul sekali bahwa Mesias itu bukan Tuhan. Nah, konsep ini 180 derajat berbeda dengan kekristenan yang mengadopsi konsep yang sama, yaitu konsep Mesias, tapi dengan pemahaman yang berbeda bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Terus kalau Tuhan itu Mesias, siapa yang akan mengurapi kepalanya Tuhan? Nah, mereka punya jalan keluar untuk itu. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 24, di situ dikatakan dan akan mengurapi yang Maha Kudus. Nah, di sini terjadi kesalahan terjemahan. Kacau ini. Iya. Berarti kepala Tuhan diurapin dong. Nah, jadi mereka merujuk kepada Yesus. Padahal di situ teksnya Kodes Kadashim, untuk mengurapi Kodes Kadashim. Apa itu? Ruangan yang Maha Kudus. Bilik di bait suci itu ada tiga ruang. Azara bagian luar pelataran, baru ada Kodes ruang yang kudus, dan Kodes Kadashim ruang yang Maha Kudus, yang ada di situ ada Aaron Brit, tabut perjanjian di situ. Nah, itu yang diurapi, bukan mengurapi yang Maha Kudus. Jadi kepada Tuhan.
Jadi benar-benar Betul. ini mereka mengambil istilah-istilah Yahudi ya, Judaism ini, kemudian mensalartikan gitu loh. Seperti halnya dengan Paskah kan. Paskah Yahudi dengan Kristen itu beda, saudara. Beda. Eh, sok-sok lalu beda. Yahudi itu Paskahnya Yahudi memperingati terbebasnya Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, ketika Musa diberi ini membelah lautan, dibebaskannya mereka itu apa ya, memotong korban lah kalau sudah hari Paskah ya. Tapi Kristen ini memperingati Paskah terangkatnya Yesus. Kan lucu. Ayatnya Daniel 9 ayat 24. Nah, silakan. Bisa dibukain nggak, teman-teman? Boleh. Berapa, Bang? Daniel 9 ayat 24. Oh, Daniel 9. Wait. Sambil menunggu dibuka data ya, kita sapa dulu. Beta Prem, Kristen, Beta. Beta Prem, ya Allah ya Rabbi. 24, Bang ya. Ya, ayat 24. Kita lihat situ, ada kata akan mengurapi yang Maha Kudus. Nah, mereka GR tuh. Nah, ini mengurapi Yesus nih. Nah, coba baca. Daniel 9 kan? Ya, ayat 24. Oke, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Buset. Yang Maha Kudus kan cuma satu, namanya Maha Kudus, Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam teks Ibrani aslinya, mengurapi apa? Kodesh Kadashim. Apa itu? Ruang yang Maha Kudus. Nah, itu udah salah. Mereka plesetkan ya. Sama lah diambil istilah-istilah Al-Quran kemudian plesetkan. Itu Daniel berapa, Aki? Daniel 9 nomor 24. Nah, situ kan, ini kan nubuatan tentang masa depan dari zaman Daniel. Jadi mereka, nah ini tuh diurapi, Yesus tuh diurapi. Nah, ini ayatnya nih pengenapannya. Padahal itu ruang Kodesh Kadashim, ruang yang Maha Kudus, bukan yang Maha Kudus, ruang yang Maha Kudus. Bahkan pun dinakan lagi 25-nya, Bang ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Kan tadi dia Tuhan diurapi, ini diurapi lagi. Entah. Iya, jadi kitab Daniel itu juga banyak disalahpahami oleh, pokoknya semua kitab orang Yahudi salah paham mereka. Memahaminya 180 derajat berbeda. Makanya seperti racun ketika disatukan dengan perjanjian baru, itu semua bertentangan parah. Ya Allah. Jadi mengambil kitab orang kemudian diterjemahkan seenaknya, ditafsir seenaknya ya Allah. Itulah makanya akhirnya kan kebongkar 6.000 kesalahan. Nah, baru di tahun kemarin. Itu kan. Iya. Bang Billy di sini, Bang Billy, Lukas 24, Bang Billy. Ada tertulis katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, di sini kan kalau katanya Tuhan tadi berarti Tuhan yang metong kan? Kalau Mesias itu Tuhan kan? Betul. Nah, jadi, sekarang tertulis di mana Mesias? Cari dah tuh kata-kata Mesias di dalam kitab tanah, nggak ada. Nggak ada kata-kata Mesias. Lalu coba cari di dalam Alkitab Perjanjian Lama, coba Mesias, nggak ada. Inilah salah satu pokok, Bang Billy, salah satu pokok yang kubilang kan. Nah, jika ada memang tertulis bahwasanya Tuhan harus menderita dan bangkit pada hari ketiga, itu hari ini aku masuk ke Kristen, kubilang. Karena Tuhan kan menciptakan segala sesuatu, nggak mungkin dia menderita dan bangkit, kan begitu. Balik lagi ku Kristen hari ini, kubilang. Tuhan itu menderita kalau dia melihat umatnya itu melakukan dosa. Dia itu kepingin semua orang itu berbalik dari jalan dosa kepada jalan kebenaran. Itu paling dia. Mereka kepingin kali dianggap
agamanya itu Iya ya Bun, iya betul. Yahudi. Ya Allah. Berarti Bang Billy penting nggak tuh original teksnya Bang Billy menurut pandangan Bang Billy? Penting sekali. Nah, Lihat aja tadi. Kalau kita teksnya buka itu Kodesh Kadashim, bukan Hakadosh. Kalau yang Maha Kudus kan Hakadosh Baruchu yang Maha Kudus. Nah, kalau Kodesh Kadashim semua orang udah tahu bahwa itu adalah ruangan yang Maha Kudus. Itu yang akan diminyaki dengan minyak urapan. Nah, kalau orang di pengurapan itu pakai minyak urapan yang ada di dalam kitab Taurat. Di Musa disuruh bikin minyak urapan. Dan minyak itu tidak boleh dibuat lagi, dipabrikasi lagi nggak boleh. Nah, jadi dari zaman Musa sampai nanti di zaman Mesias yang akan datang, minyak itu masih ada. Tuh, minyak urapan Dan itu. bagaimana mungkin juga ya Ki ya, di perjanjian lama kalau kita baca salib itu lambang kutukan. Nah Kristen ini salib lambang keselamatan, nggak nyambung toh. Jadi kalian ini lucu. Salib itu di sana kalau ada yang mau ziarah ke tembok ratapan atau ke tempat-tempat sakral Yahudi sana itu, salib itu harus ditaruh, harus disimpan. Karena itu lambang kutukan. Ya kan? Nah, Kristen apa salib itu? Itu lambang keselamatan. Tanpa penyaliban tidak akan ada Kristen. Tanpa pembunuhan yang seperti kalian imani itu nggak ada Kristen. Harus ada salib baru ada Kristen. Makanya Kristen itu identik dengan salib karena salib itu dianggap sebagai pembunuhan berdarah-darah ini dianggap sebagai suatu karya keselamatan. Padahal dalam Torah tertulis orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Begitu juga lah Bang Billy, begitu juga ketika mereka membaca isi Al-Quran kami Bang Billy. Mereka tuh suka-suka hatinya. Nah, dibuat di situ kalimat tihi atau kalimat tuhu itu kan merujuk kepada kepunyaannya Allah gitu. Nah, karena ada tertulis kalimat itu merujuk kepada misalnya seandainya itu merujuk kepada suatu benda isim dalam fiilnya kan, nah itu isim. Kan yang menjelaskan berarti orang Islam kan? Kan nggak ada otoritas mereka untuk menjelaskan kayak abang tadi dengan mengatakan demikian ini menjadi roh kudus, maha kudus kan begitu kan abang yang menjelaskan kan begitu kan. Nah begitulah mereka ketika membaca Al-Quran suka hatinya untuk mencocok logikan bang biar abang tahu sampai dikatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan sendiri katanya gitu di Al-Quran. Makanya penting membaca teks asli dan memahaminya karena gini loh, bahasa Indonesia itu memiliki keterbatasan atas vocabulary, susunan kata-kata yang ada di dalam bahasa Ibrani. Nggak bisa misalnya kata korban itu kan dari kata karof, artinya come close, datang mendekat, karena kamu sudah kejauhan. Datang mendekat itu artinya sesungguhnya kalau tidak ada padanan kata yang cukup, akhirnya dikasih kata dengan kata korban atau karban dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya datang mendekat, itu inti yang sebenarnya. Nah, banyak terjemahan-terjemahan yang kalau kita bacanya itu kita sudah paham maksudnya begini. Nah, tapi mereka menemukan, oh ini kok terjemahannya kok beda ini. Enggak begitu, karena kita paham arti sesungguhnya, karena tidak ada padanan kata di dalam bahasa Ibrani untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanannya. Gitu. Ya, dan konsep supaya nyambung salib ini dengan perjanjian lama dengan Yesus, kematian Yesus katanya supaya nyambung. Ya, penebusan ini dijadikanlah Adam ini dikambing hitamkanlah Adam ya. Di kitab Kejadian kan tertulis di situ pelanggaran Adam. Nah, mereka mengimani pelanggaran Adam lah ini sehingga mewariskan dosa kepada keturunannya. Padahal yang punya kitab tidak mengajarkan demikian kan? Tidak seperti itu iman kalian tuh. Iya bun, iya bun. Bagaimana mau nyambung sementara yang punya kitab tidak mengajarkan seperti itu pengajaran Musa? Ini Kristen ini yang mengambil kitab orang, Adam yang jadikan kambing hitam supaya nyambung nih. Kenapa? Ya, itu makanya ya dalam Yahudi itu ketika orang mati itu nanti dihadapkan kepada Nabi Adam. Kenapa engkau mati karena apa? Aku mati gara-gara kamu nih Adam. Oh iya begitu? Iya. Oke, sekarang aku hanya melanggar satu perintah Tuhan.
Mari kita lihat pelanggaranmu, mana yang lebih banyak. Begitu lihat, banyak banget. Makanya Adam itu cuma melanggar satu saja. Kok kita bisa-bisanya menyalahkan Adam? Makanya nanti kalian akan ketemu sama Adam tuh. Lu salahin itu Adam. Dia cuma satu loh kesalahan. Tuh, manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan itu Adam. Satu saja kesalahan. Lah kita berapa banyak kesalahan kita. Nah, di situ kita belajar bahwa nggak boleh menyalahkan semua itu karena Adam, karena Adam nih kita dapat dosa waris. Nggak ada waris-warisan dosa gitu. Sama kayak gini berarti Bang Billy di. Nggak ada yang berani, sebentar Sal, nggak ada yang berani nek bantah ini ya narasi Bang Billy ya. Ayolah teman-teman Kristen, naiklah. Beliau ini praktisi Judaism ya, dan ada keturunan Yahudi. Nabi Adam, betul. Naik, ayo. Jadi Adam ini ini terus dijadikan kambing hitam atas dosa manusia. Padahal dia cuma satu loh, miss satu aja dia. Oh itu doang, jangan suruh makan buah itu, jangan kau makan ya. Gitu. Tapi disalahkan selalu kan. Bahkan pun Islam tuh ketika menjelaskan Nabi Adam Bang itu kan Nabi Adam tuh. Sal kecili dulu ini apa? Ehonya, terlalu ada ehonya, cili. Udah bun. Lanjut. Nah, kalau di Islam kan dimuliakan Bang, artinya kan Nabi Adam tuh ketika salah kan dengan cara dia memohon ampun kepada Allah tuh Allah ampunin. Doanya kan ada. Qala Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakuna minal khasirin. Keduanya berdoa, ya Allah, sesungguhnya jika engkau tidak mengampuni aku, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang merugi. Keduanya itu siapa? Nabi Adam dan istrinya, kan begitu kan. Artinya Tuhan itu kan maha pengampun. Kalau Tuhan maha pengampun, nggak mungkin Tuhan itu turun ke dunia, kan begitu kan. Dalam catatan Talmud dan juga dalam catatan Midrash dikatakan Adam itu sempat dia bertobat, minta ampun dosanya. Dan kematian Adam itu oleh karena 70 penyakit yang diderita oleh Adam. Jadi dengan dia mengalami penyakit, dosanya sudah dihapus. Adam udah habis, kelar, karena dia sudah menderita dengan penyakit-penyakit yang dia derita. Itu ada dalam Midrash bahwa Adam itu matinya karena 70 penyakit yang mendera tubuhnya dia. Gitu. Jadi sudah kelar. Nah, bahkan dia sekarang ya kita bisa katakan mungkin ya dia sudah berada di Gan Eden. Gitu. Izin apa maksudnya gini? Di bawah itu komentarnya gini. Ini Yahudi KW. Beliau ini ada keturunan. Silakan Bang. Ini dulu konfirmasi Bang. Naik aja, yuk naik yuk, nggak apa-apa. Iya, naik aja lah. Kalau aku nggak ganas orangnya, santai. Iya, Bang Billy itu baik orangnya. Naiklah kawan bertanya, ayo. Aja, yuk kita diskusi. Udah dijambak Bunda Rahma teman-teman. Tanpa kalian bilang udah dilakuin Bunda Rahma ya Bun ya. Jadi yang naik itu Kristen ya teman-teman. Saudara Muslimku nggak usah lah dulu naik. Percayakan ke kami yang di atas ya. Nanti kita tanyakan semua. Jadi kalau anaknya dihukum karena kesalahan bapak itu nggak boleh kan, bunyinya gitu tuh. Lo yumtu afot al-banim, ubanim lo yumtu al-afot. Isbekhatov yumatu. Jadi seorang ayah tidak boleh dihukum mati karena dosa anaknya, dan anak tidak boleh dihukum mati karena dosa ayahnya. Orang yang berdosa itu harus mati, itu dalam Taurat. Nah, dalam kitab Yeskil, kitab para nabi juga demikian. Janganlah menanggung dosa ayah, menanggung dosa anak, anak menanggung dosa ayah. Orang yang berdosa itu harus mati. Jadi antara Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi itu satu suara. Karena apa? Taurat itu adalah sumber daripada nabi-nabi untuk menjelaskan soal konsep pengampunan dosa. Gampang sebenarnya. Kita lihat Raja Daud. Tapi di Roma 6:23 tuh upah dosa lemot. Kan di situ upah Bang ya. Mendapatkan apa yang dilakukan kan begitu kan. Contohnya kayak kita kerja ya. Kerja mendapatkan upah. Nah, ketika kita melakukan kebaikan berarti upahnya pahala, nanti masuk surga kan begitu. Pahala. Nah, ketika kita yang dalam Torah
benar itu setuju aku. Jadi rehnatati lefanika hayom et hayom fetato fetamawet fethara. Pada hari ini aku berharapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Jadi dua-dua itu dihadapkan kepada kita untuk memilih. Begitu aja. Jadi kalau kita memilih yang baik dapat pahala, reward. Yang jahat dapat hukuman, punishment, udah gitu aja. Nah, Inilah satu maksudnya lagi yang satu lagi Oke, yang silakan penting Bunda. ya. Satu lagi yang penting nah. Di Kejadian ya, ketika di situ tertulis begini, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, mereka memahami segambar dengan kita ini, makanya Tuhannya manusia, katanya, begitu kah? Tafsirannya di perjanjian lama. Ya, itu Kejadian 1:26 itu. Nah, ase Adam Betselmenu. Nah, ase Adam Betselmenu Kimotenu, bunyinya begitu. Nah, itu ada kata Selem dan Demut di situ. Nah, Selem dan Demut itu bukan fisik. Kalau fisik itu toar. Kita dapat tahu dari mana? Dari Kejadian 29. Yosef vivet toar. Jadi Yusuf ganteng fisiknya, parasnya. Itu kalau mau ngomong masalah fisik. Itu adalah toar, bukan selem atau demut. Nah, selem itu marilah kita menciptakan manusia dengan selem kita. Dengan apa maksudnya di situ? Itu adalah intelektual perception, jadi nalar, akal yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain, termasuk dengan binatang gitu. Itu yang membedakan. Bang Billy kan ada mereka memahami bahwa itulah segambar dengan kita itu Tuhan, makanya Tuhannya itu katanya manusia Yesus. Nah, itulah makanya sekarang sudah ada terjemahan yang baik. Mereka udah tahu itu TB3 apa TB2. Mereka sudah mengganti dengan kata citra. Nah, itu benar. Nah, Citra. itu tadi Bang, yang ku bilang tadi Bang, itu kan bertolak belakang sama ini Bang, Pengkhotbah 9 nomor 5 Bang. Bahwasannya setiap orang yang hidup itu benar-benar mereka tahu akan binasa, mau baik, mau jahat, ataupun yang sakit. Itu kan dijelaskan, artinya setiap yang nyawa itu akan binasa. Mau dia sekali jahat, mau dia buruk, baik, itu kan tetap metong kan, meninggal kan. Ya, betul. Nah, kok tiba-tiba di Roma ini perkataannya Roma 6:23 upah dosa lemot, kan nggak nyambung nggak sih menurut Abang? Coba pandangan Abang. Dalam Khotbah 9 nomor 5, ayat nomor 5 ya. Gimana tuh Bang? Coba baca dulu. Ya, Khotbah 9 nomor 5. Khotbah 9. Kan dikatakan di situ, orang-orang yang hidup akan binasa. Kan gitu. Bahkan mereka itu tidak mengingat lagi namanya, tidak mengingat. Coba bentar aku baca juga ya, aku lupa. Apa namanya tadi? Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 9 5. Benar nggak tuh, Bang? Tapi kenapa ya? Kenapa mesti Kristen ini memakai perjanjian lama? Kenapa? Harusnya kalian itu percaya diri dengan perjanjian baru aja, itu aja pakai. Nggak usah kau pakai punya Yahudi. Kau pakai punya Yahudi sementara kau tafsir seenak perutmu. Nggak malu kalian ya? Ngambil istilah Islam, nama Tuhan Islam, kemudian Allah ini nama sembahan orang Islam, ya. Dia jadikan gelar. Kan bengkok akalnya, bengkok otaknya mereka. Allah apa tadi? Pengkhotbah berapa? Ya, Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 9, lihat nomor 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan metong, tetapi orang yang metong tak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu lihat itu. Artinya orang yang metong itu udah nggak ingat apa-apa lagi, tiba-tiba upah dosa maut. Cakar-cakaran nggak sih Bang menurut Bang Billy? Gimana Bang? Ya kalau digabungkan dengan pengkhotbah iya. Bang Billy, sedikit Bang Billy. Nah, kenapa mesti memakai perjanjian lama mereka ini? Ya karena mereka mau mensahkan Yesus itu sebagai Mesias dan sebagai Tuhan gitu. Pengen kalau tanpa itu mereka nggak bisa. Makanya tadi kata Akizuma, nubuatan siapa tuh imam besar Kayafas itu nubuatan dalam kitab mereka sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nubuatan memakai kitab Tanakh itu mesti diperiksa, dan ternyata tidak ada Yesus atau Yesua namanya ada terus dalam kitab Tanakh, nggak ada.
Jadi Ada. Yesaya 53 itu satu perikop itu bukan untuk Yesus, karena mereka sering klaim Bukan. itu ya, dia akan dibawa ke pembantaian bla bla. Ya, Bukan karena Yesus membuka mulutnya ketika dibantai. Ya, sementara situ seperti domba yang keluar di depan gunting bulunya, dia tidak buka mulutnya sampai kata itu sampai 2 kali. Yesus membuka mulutnya sampai berapa kali tuh? Waktu dia pengen disalib, dia protes, ya Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Pas Iya, lagi iya. di atas paku, dia ngomong, Eli lama sekali. Iya, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, artinya dia itu membuka mulutnya, gagal tidak seperti dengan yang ada di dalam kitab Yesaya 53. Nah, contoh yang persis seperti Yesaya 53, yang dia tidak membuka mulutnya waktu dibantai, kita lihat pembantaian Nazi. Ya, bagaimana dimasukkan ke dalam gas beracun, chamber gas, masukin. Genocide ya. Mereka diam aja. Dihadapkan dalam regu tembak, matinya tutup, ditembak, mereka diam saja. Itulah gambaran hambaku yang menderita. Selamat malam Oh, semuanya. itu ya, iya. Itu tafsirannya pihak Yahudi ya. Betul. Itu Nazi ini oke. Tahu dulu. Banyak. Bang Billy. Ya. Bang Billy. Kalau keturunannya itu nasibnya itu beda nggak? Beda bahasa asli nggak sih keturunan sama nasib? Iya, berbeda sekali. Tentang nasibnya itu harusnya tentang keturunannya, tentang generasinya. Tapi kenapa diganti dia tentang nasibnya ya? Iya, biar sama dengan Yesaya yang lainnya. Aku yang menciptakan nasib mujur. Aduh, kasihan ya. Ada Kristen nih. Abang-abang. Ya, Bang ini. Bagaimana Bang Oten. kalian mengatakan Silakan, Bang bahwa Oten. pencipta langit dan Kenapa bumi Bang itu punya Oten nama? panas, Bang Oten, panas hatimu di bawah ya, dengar ya, nyimak ya Bang Oten, sabar ya. Itulah kenyataan yang pahit Bang. Silakan. Lagi Bang Andi, di situ ada kata dia Doro. tertikam oleh penderitaan kita. Jadi ada kata tertikam. Mekholel itu bukan tertikam, kalau tertikam itu dakaru. Diubah lagi. Pantesan itu ya, pantesan di kitab mereka nggak ada original teks. Kalau ada original teks ikut, hancurlah mereka. Pantesan. Kalau kata Doro artinya apa ya, Bang Billy Doro? Keturunan. Jadi gini teman-teman, yang menjadi permasalahan itu adalah kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan kalian. Sebenarnya salah. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin punya nama. Pencipta langit dan bumi yang benar memperkenalkan diri kepada Musa bahwa dia tidak ada nama. Tidak ada nama yang sanggup bagi dia. Itu hanyalah gelar. Kitabmu Yunani, bro. Jadi Tuhan kamu gak tanpa nama ya? Jadi kalau kau berdoa ya Tuhanku yang Tanpa nama. begitu? Bang Andi. Begitu? Ya Tuhanku yang tanpa nama, kasihan kali kau Tuhanku tidak bernama. Bang, gini aja secara logika, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Ya jangan-jangan Tuhanmu itu waktu ada pendataan Dukcapil nggak mendaftar, Tuhanmu nggak dapat nama dia ya? Enggak Bang, siapa yang menamakan dia gitu coba? Apa ayahnya, apa ibunya? Kalau coba secara logika saya tanya kau, kalau dia punya nama, memang harus ada ayah ibu baru punya nama. Yesus tidak punya ayah, punya nama. Kan Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan kan memperkenalkan dirinya waktu dia memberi 10 perintah. Anoki Hashem Eloheka, akulah Yahweh Elohimmu. Jadi ada namanya. Akulah Agus. Nah, Aguslah kau. Gitu kan? Anoki Hashem Eloheka, akulah Yahweh Elohim Tuhan kalian. Begitu. Jadi dia memperkenalkan namanya. Oke Bang ya, di sini kita jujur-jujuran Bang ya. Saya tunjukkan data bahwa nama Allah itu dulu adalah pujaan orang-orang Hindu yang terdahulu, makanya digunakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang terdahulu. Orang Hindu Supaya mengatakan namanya Allah. Pencipta langit dan bumi, bahwa nama itu adalah nama junjungan para. Nah, kenapa kau nyolong? Kenapa kau nyolong? Kenapa nyolong? Kenapa kau nyolong? Diam dulu, kalian panik ya, kalian panik ya. Kenapa kau nyolong? Kenapa kau jadi maling? Kenapa kau maling? Yang mempersalahkan, kau mengatakan bahwa itu nama Tuhan kalian, maka di sini saya lurus. Kenapa kau maling? Karena Kalau nama Tuhannya Kristen siapa?
Nah, yang saya permasalahkan adalah